Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls, I'm left there with my thoughts, and the someone else wasn't beating me up inside, but we ran our course. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika dari Syafaat Trading Syariah Consultant. Semoga teman-teman yang ada di Kafapreneur dan jaringnya mendapatkan apa yang dicita-citakan, jadi pengusaha yang bisnisnya berkah, melimpah dan manfaat dunia akhirat. Selamat buat Kafapreneur di miladnya yang 1 tahun. Semoga terus sukses dan terus menginspirasi dan terus tidak lelah untuk membangkitkan ekonomi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go. I'll go. I will go, go, go. So I'll go. I'll go. I will go, go, go. Hanya luar biasa. Gathering ini sangat menginspirasi semua orang ya. Jadi saya meyakinkan bahwa ini perlu selalu diadakan setiap tahunnya, karena masih banyak di luar sana yang mungkin belum tahu. Ada di sini adalah calon-calon miliarder ya, dan mereka yang semangat belajar gitu ya untuk memiliki mental seorang pemenang ya, kemudian juga bisa memiliki mindset yang benar sebagai seorang pebisnis tentunya ya, dan bisa mendapatkan income yang eksponensial, bisnisnya grow, melejit dan melangit. Nah, insya Allah di sini sudah hadir ya Kak Ulan dan Kak Prapto yang beliau nanti secara langsung akan membuka kelas ini ya, dan insya Allah akan kita mulai esok hari seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti akan langsung disampaikan bagaimana dan apa harapan gitu ya dari persembahan istimewa kelas eksklusif Sales Warrior ini ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Ulan. Mungkin langsung saja Kak Ulan bisa dimulai. Oke Bu, Masya Allah. Jazakallah khairan kasir kepada Bu Susi ya. Meskipun berbeda waktu nih, selisih 1 jam ya, tapi masih setia membersamai ya. Di sana sudah jam 21 lewat ya Bu ya. Iya. Masya Allah, tabarak. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita mulai acara kita pada malam hari ini. Tapi memang ini bagi para leader ya yang mitra-mitranya belum hadir, boleh dicolek ya untuk bisa segera masuk, karena
materi pengantar ini sangat penting ya untuk kita semuanya, untuk kita simak ya. Mudah-mudahan nanti ini juga ada rekamannya dan bisa di YouTube-kan ya, sehingga nanti bisa kita ulang-ulang ya. Karena biasanya sebuah ilmu ya, bahkan para ulama itu Masya Allah ya, mereka untuk memahami satu ilmu itu mengulang-ulangnya, memurojaahnya itu ratusan kali gitu ya. Bahkan ketika membaca buku itu tidak hanya sekali aja khatam, tapi beratusan kali gitu. Saking dahsyatnya, luar biasa gitu ya. Maka insya Allah ini nanti kita rekam dan kita YouTube-kan ya, sehingga nanti bisa disimak ulang. Nah, untuk teman-teman leader bisa bantu di up ya, di up di grup agar teman-teman yang lain bisa segera merapat ya. Alhamdulillah, bismillah ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah ya atas nikmat dan kesempatannya sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bersua ya di momen yang berbeda, momen yang istimewa, yang spesial ya, insya Allah pembukaan kelas Sales Warrior. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kelas Sales Warrior ini adalah yang kedua kalinya. Jadi perdana kita adakan ya di bulan Februari tahun 2022 bertepatan acara kita di Bandung ya pada saat itu, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan diadakan lagi di akhir tahun 2022 ini. Ya, mudah-mudahan di batch 2 ini ya kita lebih ya baik lagi insya Allah dari yang perdana ya, mudah-mudahan. Dan kita kembali sama-sama meluruskan niat kita ya, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah sehingga kita ada di dalam forum ini ya dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah. Ya, insya Allah kalau hidup kita untuk Allah ya, kita mengejar akhirat, maka akan dimudahkan urusan dunia. Dan insya Allah bagi orang yang beriman, kemudahan urusan dunia dalam rangka untuk mengejar akhirat ya. Jadi insya Allah dua-duanya balance ya teman-teman ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita sebesar-besarnya untuk mendapatkan ya kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Jadi Masya Allah doanya ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia dengan mendapat kebaikan dan kebahagiaan, di akhirat juga demikian. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih teman-teman. Di sini siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat? Ya, boleh chat di kolom komentar, katakan saya. Coba saya ingin lihat. Siapa yang ingin bahagianya dunia dan akhirat? Coba chat di kolom komentar, katakan saya. Ini ada Masya Allah ya, ada 16 partisipan. Oke, Bu Suci ya. The first ya, pertama, Masya Allah. Iya, oke ya, Alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, katakan saya. Oh, luar biasa dahsyat ya. Ya, dan Allah tidak melarang ya. Allah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat teman-teman. Maka niatkan pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka mengejar ridhonya Allah, dalam rangka mengejar akhirat ya. Insya Allah kalau niatnya sudah ikhlas, sudah lurus karena Allah, maka Allah akan memudahkan urusan dunia kita. Dan nantinya kemudahan dalam urusan dunia kita gunakan untuk mengejar ya akhirat gitu, mengejar surganya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan berikutnya teman-teman ya, setelah kita luruskan niat, kita berharap berdoa kepada Allah semoga Allah ridhoi pertemuan kita pada malam hari ini sehingga tidak akan ada yang tersisa dari perjumpaan kita ya, kecuali adalah keberkahan, kebermanfaatan ya, semakin baik dari hari ke hari insya Allah.
Ya, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya salam kenal bagi yang belum kenal. Tadi di awal juga Masya Allah ya partner saya yaitu Bu Susi Sukaini yang berdomisili di Bali ya, Masya Allah ya. Tadi sudah mengantarkan dan tadi juga sudah memperkenalkan, tapi izin saya kembali berkenalan kepada teman-teman semua. Ya, bagi yang belum kenal, ya, bagi yang sudah kenal biar semakin kenal. Ya, nama saya Wulan Citra Dewi. Ya, saya berdomisili di Pekanbaru Riau. Ya, aktivitas utama saya sebagai ibu rumah tangga. Ya, kemudian juga alhamdulillah sebagai aktivis dakwah muslimah. Ya, Masya Allah. Kemudian selain itu juga saya aktif ya di dunia bisnis gitu. Dan dalam dunia bisnis ini alhamdulillah saya sudah menggeluti dunia bisnis ya karena qadarullah saya dilahirkan dari keluarga pebisnis ya pedagang gitu. Jadi saya mulai belajar dagang itu sejak usia SMP ya, Masya Allah ya. Berikutnya berlanjut saat kuliah saya juga berdagang, setelah menikah saya juga berdagang ya, macam-macam yang didagang teman-teman ya, Masya Allah. Nah hingga sampai di titik ini ya, jadi Insya Allah kurang lebih pengalaman untuk dalam dunia usaha ya itu sudah ada sekitar 10 tahun lebih ya teman-teman ya, hingga sampai di titik ini. Dan alhamdulillah ya saat ini membersamai teman-teman di komunitas bisnis Yuk Tajir. Ya, komunitas bisnis Yuk Tajir. Jadi komunitas bisnis Yuk Tajir itu berada di bawah naungan kapal besar Kafahpreneur ya, teman-teman ya. Jadi Yuk Tajir ini berdiri ya atau dibentuk di tahun 2020 akhir ya, teman-teman. Jadi 2020 akhir baru terbentuk ya, karena sebelumnya bisnis yang saya lakukan atau usaha yang saya lakukan itu hanya untuk diri saya gitu. Yang penting cukup untuk saya udah selesai gitu ya. Saya pada saat itu belum berpikir besar, belum bermimpi besar, belum kemudian berpikir untuk meluaskan kebermanfaatan gitu ya. Belum berpikir untuk berbagi kepada orang gitu ya. Baik itu berbagi peluang, berbagi ilmu, saya belum terpikir. Ya di akhir tahun 2020 itu baru terpikir, kemudian terbentuklah komunitas Yuk Tajir ya. Jadi Yuk Tajir itu teman-teman sudah tahu ya, insya Allah ya, disampaikan di grup besar kita, bahwa ajakan untuk menjadi para tajirun, para pengusaha muslim yang kaya raya. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian tajir itu sendiri punya singkatan. T-nya itu takwa, A-nya adalah amanah, J-nya adalah jujur, ya. Kemudian I-nya adalah ikhlas, R-nya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya lahirnya komunitas Yuk Tajir ya yang dibidani oleh saya sendiri bersama dengan pasangan saya yakni Pak Suprapto ya, suami saya. Nah, ini adalah dalam rangka mengajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin untuk menjadi pengusaha yang kaya, takwa, amanah, jujur, ikhlas dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini siapa yang mau berjuang, belajar bersama-sama menjadi pengusaha muslim yang tajir? Katakan saya. Masya Allah ya. Kak Faiz langsung raise hand ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, alhamdulillah ya. Tadi Zahra sudah berkomentar. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Saya doakan semuanya teman-teman di sini ya menjadi para tajirun, pengusaha-pengusaha muslim ya yang kaya ya, kaya hati, kaya manfaat, kaya harta ya. Yang itu semua akan kita jadikan sebagai anak tangga untuk menuju surga insya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya berdomisili di Pekanbaru tadi ya, status saya menikah dan sampai di titik ini tentu saja saya tidak sendiri ya. Saya dibersamai oleh suami saya karena bagi seorang istri apapun yang dia lakukan itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau suaminya nggak ridho. Makanya teman-teman ya bagi yang akhwat gitu ya, bagi yang sudah menikah pastikan ketika terjun ke dunia bisnis ya karena muamalah bagi muslimah itu mubah, maka pastikan mendapat ridho dari suaminya. Ya, suaminya harus meridhoi dulu
ya, setelah itu orang tuanya. Kalau yang belum menikah berarti meminta ridho dari orang tuanya. Ini penting banget ya teman-teman ya, karena nanti perlu adanya kerjasama nantinya gitu ya. Jadi harus ada keridhaan dari suami, itu yang pertama. Kalau seorang muslimah ya yang sudah bersuami mau menjalankan bisnis, suaminya harus ridho dulu. Dan alhamdulillah ya saya disupport sama suami ya untuk kemudian menjalankan usaha, dan bahkan hari ini kami bersama-sama ya, alhamdulillah, mohon doanya. Jadi saat ini suami juga fokus ya merintis ya menjalankan bisnis ini. Jadi usianya belum tua ya, masih anak-anak. Yuk Tajir sendiri kan baru kisaran 2 tahun, Kakapreneur juga baru kisaran belum sampai 2 tahun. Jadi betul-betul kita masih sama-sama belajar teman-teman, masih sama-sama berjuang, tapi nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang, insya Allah untuk sukses bersama-sama dunia dan akhirat. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Masya Allah ya, saya sapa dulu satu persatu di layar kaca yang terlihat. Ya, Masya Allah, ada tadi ya partner saya, Bu Susi Sukaini dari Bali, Masya Allah ya. Kemudian ada Mbak Paisih ya, dari Pekanbaru ini sepertinya, Masya Allah ya. Nah, kemudian di layar kaca yang sama ada, ini namanya belum diganti nih, Kak Oppo A12. Ini Kak siapa dari mana nih ya? Nah, boleh diganti namanya biar kita saling kenal, Masya Allah. Ya, kemudian ada Bu Umi Lestari, ini dari Lampung. Nah, kita udah sempat janjian Lebaran kemarin, tapi kaderullah nggak ketemu ya Bu ya. Insya Allah next time, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa ketemu. Kemudian di layar berikutnya ada Pak Anwar, Masya Allah ya, ini yang always closing. Kapan-kapan Pak Anwar harus sharing ini ya. Masya Allah, berkah-berkah insya Allah ya. Pak Anwar ini alumni dari Sales Warrior ya, Sales Warrior periode batch 1 sebenarnya, tapi beliau murajaah lagi nih. Ya, insya Allah semakin dahsyat ya, luar biasa. Berikutnya juga ada Kak Yana. Kak Yana ini dari Rohul nih, ya, Pasir Pangarayan Riau. Masya Allah ya. Masih muda ya, masih single, tapi niatnya untuk jadi pengusaha sangat besar nih ya. Kita doakan semoga menjadi sebagaimana Ibunda Khadijah ya, muslimah yang kaya, kemudian meluaskan kebermanfaatan tanpa batas. Barakallah. Semoga segera dapat jodoh juga ya. Dapat imam terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, berikutnya di layar saya juga ada, Masya Allah, Pak Yudi. Pak Yudi ini dari Dumai. Ya, nanti bisa calling-calling dengan Pak Suprapto ya Pak Yudi. Kita ekspansi ke Dumai, Masya Allah. Ya, kemudian ada Teh Jumena dari Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Ada Kak Niar dari Dumai juga. Oh, ini Kak Niar ada dari Dumai nih, sama dengan Pak Yudi ya. Masya Allah. Berikutnya juga ada Dek Zahra, ya. Kemudian ada Umu Khawla dari Kalimantan, ada Kak Mariatul juga dari Kalimantan, ada Kak Akira Pamelia ini dari Kepulauan Riau ya, Kepri, Insya Allah Tanjung Pinang, luar biasa. Kemudian ada Kak Ade Musfitriarti, ya. Kemudian ada Kak Misli, ada Kak Dia, Masya Allah, ada guru kita, ya, Ustazah Ismiarni Musa, Umu Antam juga bersama kita, Masya Allah, ya, salam hormat untuk guru kita, Masya Allah. Kemudian ada Kak Faiz dari Lumajang, kemudian ada Kak Mulyana, ada Kak Rini dari Malang, Masya Allah, ada Kak Nurmalasari dari Sumatera Utara, kemudian ada Uda Hanif ini orang awak ya, orang Sumber, ya. Orang tuanya di Pekanbaru, beliaunya di Yogyakarta. Betah banget di Jogja. Mau cari gadis Jogja kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Masya Allah ya, salam kenal buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, insya Allah dalam beberapa hari ke depan nanti kita akan share jadwalnya buat teman-teman. Kita akan bersua di kelas Sales Warrior ini ya, dalam rangka untuk menggali ilmu dan meluaskan kebermanfaatan insya Allah ya teman-teman. Jadi tetap stay tune teman-teman ya. Kita di ruang Zoom hanya 2 kali. Malam ini pas pembukaan dan nanti di malam terakhir pas penutupan. Nah, selain dari itu kita semuanya di WhatsApp ya teman-teman ya, di grup WhatsApp
yang sudah disiapkan oleh panitia. Teman-teman tinggal menyimak materinya. Kalau tidak bisa live, misalnya pas sedang berlangsung materi, teman-teman ada agenda, teman-teman bisa menyimak di waktu yang luang, ya. Yang penting di waktu yang sama. Kalau kita acaranya malam hari, keluarnya, teman-teman bisa, kalau nggak bisa live, misalnya mendampingi anak mau ujian atau anak mau murojaah dan lain sebagainya, teman-teman bisa menyimak nanti besok, ya, pas anak-anak sudah berangkat sekolah barangkali gitu, ya. Dan kemudian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan ini semua untuk teman-teman semuanya. Ya, insya Allah melalui grup WhatsApp sehingga semua materinya akan terangkum di sana. Jadi enak banget ya teman-teman, intinya tinggal menyimak saja materi yang ada, insya Allah semuanya bermanfaat. Nah, pada kesempatan malam hari ini, ya, insya Allah saya akan sharing kepada teman-teman semuanya terkait tentang menjadi sales warrior. Itu seperti apa sih, ya? Oke, my husband bisa tolong ditampilkan slide-nya, atau Pak Suprapto bisa buka kameranya untuk say hello dulu. Ini ada Pak Yudi, ada Uda Hanif, ada Pak Anwar. Silakan disapa-sapa, boleh. Kasih waktu 3 menit cukup. Saya yang paling banyak ngomong nih. Silakan Pak Suprapto. Baik, tadi di belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yakin teman-teman semuanya menjawab. Insya Allah malaikat nanti akan menyampaikan salamnya. Ya, bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah SWT ya malam hari ini, ya meskipun kami tadi melakukan perjalanan ya, cukup jauh ya. Harusnya 2 jam tapi tadi 4 jam perjalanan karena muter-muter dulu. Masya Allah. Jadi kami sekarang berada di kampung ya, di tempat orang tua karena besok ada agenda akikah ya. Jadi Masya Allah, inilah enaknya bisnis yang memang bisnis jaringan yang insya Allah bukan MLM ya. Bisnis yang memang bisa dilakukan ketika kita memang berada di mana saja. Insya Allah ketika memang kita sudah jalan ya, kita berada di mana. Kemarin kami sempat juga soal ke rumah Bu Susi ya di Bali, ketemu Pak Joko ya, mau rencana ketemu Pak Anwar tapi ya, Pak Anwarnya sibuk ya. Kita singgah di Cikarang ya, ke Surabaya alhamdulillah ya. Dan insya Allah ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan izin Allah nanti kita bisa kopdar ya secara offline ya, tentunya wasilah bisnis, wasilah ukhuwah yang kita jalankan pada kesempatan ya kali ini dan yang akan datang insya Allah. Karena ini perkenalan. Baik, nama saya Suprapto. Saya adalah suami dari Wulan Citra Dewi yang tadi sudah panjang lebar. Ya panjang dan lebar. Jadi Masya Allah kami berdua memang sudah fokus ya, fokus di bisnis ya. Yang dulu saya 11 tahun menjadi guru dan alhamdulillah ya sudah banyaklah murid ya, sudah ribuan ya sudah lulus dan alhamdulillah mudah-mudahan ya tetap mengalir pahala jariah untuk kita, untuk saya. Dan yang hari ini mungkin masih ada profesinya sebagai guru ya, sebagai karyawan dan sebagainya, ya tetap dilanjutkan sembari membangun bisnis. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita memiliki ya pekerjaan ya, itu memiliki banyak relasi, disitulah ladang yang akan bisa kita garap untuk menjadi target bisnis kita ya. Nanti insya Allah kalau memang sudah bisnisnya itu ya hasilnya lebih besar, monggo ya. Mau tetap dua-duanya diambil atau salah satu ya. Dan kami kenapa pilih salah satu dari kegiatan kami atau pekerjaan kami dulu ya, karena memang salah satunya adalah biar kami bebas waktu ya, sehingga bisa lebih sering ya mengunjungi ya saudara, orang tua dan sebagainya. Ya itu alasan kami ya. Tapi
bagi teman-teman yang memang masih ya menjadi karyawan dan sebagainya ya dilanjutkan dulu sampai nanti benar-benar usahanya ya bisnisnya memang sudah benar-benar bisa autopilot ya atau sudah bisa berjalan dengan baik ya. Jadi itu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ya pembukaan dan terus nanti materi pertama yang akan disampaikan Ibu Ulan. Insya Allah ini partner yang luar biasa. Beliau yang mensupport dan mendukung saya untuk bisa fokus juga ya di agar bisa kemana-mana berdua gitu. Ya, jadi teman-teman Insya Allah ya. Jadi yang masih single ya mudah-mudahan cepat dapat pasangan ya. Ya, amin ya. Sebenarnya ini aminnya kenceng tapi karena di mute ya jadi nggak dengar ya. Ya, jadi malam hari ini ya dengan kita ya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara apa namanya Sales Warrior kita sampai akhir nanti mudah-mudahan lancar dan teman-teman semuanya mendapatkan ilmu dan bisa mengaplikasikan dan bisa menjadi bekal kita untuk menjadi pebisnis yang handal ya, Sales Warrior ya. Jadi jangan alergi dengan kata-kata sales. Nah ya dulu sepertinya kalau kita dengar kata ada sales itu cepat tutup pintu ya. Tapi insya Allah kita adalah sales yang elegan gitu ya. Insya Allah kedatangan kita malah diharapkan dan ditunggu-tunggu ya. Jadi bukan ditutup pintu kunci rapat-rapat dan sebagainya ya. Mungkin ini saja untuk malam ini saya diamanai untuk jadi operator ya. Mudah-mudahan berjalan lancar sinyalnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Masya Allah ini ada Pak Anwar ya. Insya Allah beliau ini luar biasa semangatnya. Closingnya juga banyak. Kemarin sudah dapat hari kaos ya Pak Anwar. Insya Allah. Jadi teman-teman semuanya kalau Pak Anwar saja bisa, tentu kita semuanya bisa. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke. Ya, terima kasih Pak Suprapto. Ya, sambil kita menunggu PPT-nya di-share, ya, tadi saya menambahkan juga sedikit. Jadi kami berniat fokus menjalankan ya. Pertama ya agar waktu ya yang dengan bebas waktu dan bebas finansial kita bisa melakukan banyak hal ya, wabil khusus ya dalam rangka kepada Allah ya kan, birrul walidain ya, mengunjungi keluarga, menyambung silaturahmi, kemudian bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah dan lain sebagainya ya, itu semua ditujukan untuk Allah. Dan kami berharap dengan fokus menjadi seorang pengusaha maka bebas finansial dan bebas waktu itu bisa kami dapatkan insya Allah ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama berjuang ya untuk itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, langsung saja ya saya menyampaikan sharing pada malam hari ini pembukaan kelas eksklusif menjadi sales warrior wasahlan. Selamat datang ya, barakallah, tahniyah kepada teman-teman semua yang telah masuk ke kelas eksklusif Sales Warrior ini. Mudah-mudahan nantinya setelah usai kelas ini kita semua menjadi para Sales Warrior ya, sales-sales yang tangguh untuk menebarkan kebaikan insya Allah. Iya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, Pak Suprapto. Sebelumnya di gambarnya ada yang kenal nggak? Iya, ini ada posternya ya, Masya Allah, leader-leader hebat ya, di Kafah Trainer insya Allah, ya di Yuk Tajir. Beberapa lagi tidak punya. Iya. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk kepada materi nanti yang kita sampaikan, pertama ya di dalam kelas Sales Warrior ini saya ingin menyampaikan ya adab dalam menerima ilmu. Jadi insya Allah ya aktivitas kita pada malam hari ini ataupun nantinya aktivitas-aktivitas kita ya di ruang WhatsApp ya di hari-hari berikutnya ini adalah dalam rangka kita sedang tholabul ilmi. Tadi ya kita niatkan ini semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita ikhlas ya karena Allah. Insya Allah kalau niatnya karena Allah kita mengejar akhirat, Allah akan mudahkan urusan dunia kita.
dan kemudahan urusan dunia kita jadikan untuk mengajar akhirat. Jadi dia balance, saling berkaitan. Nah, maka insya Allah aktivitas kita malam hari ini adalah dalam rangka menuntut ilmu ya teman-teman ya. Kita saling sharing, saling memberi, saling menerima. Oleh karena itu ya para ulama terdahulu itu memiliki adab-adab yang luar biasa dalam kemudian menuntut ilmu ya. Jadi mereka orang-orang yang solih, keilmuannya dahsyat luar biasa, itu adabnya juga luar biasa. Nah ini beberapa ya adab dalam menerima ilmu. Yang pertama adalah memiliki fokus. Ya, jadi yang namanya fokus ya saat di ilmu, jiwa, raga dan pikirannya memang ada di tempat, gitu ya. Jangan sampai jiwa raganya ada di depan layar HP, depan kamera HP ya, tapi jiwanya, pikirannya itu melayang-layang sampai kemana-mana gitu ya. Nah maka kita fokuslah, minta pertolongan, diberikan hidayah ya, taufik ya, kemudian untuk bisa fokus. Kemudian yang kedua memiliki target. Jadi teman-teman ya dalam menuntut ilmu kita harus punya target. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang sekedar tahu menjadi paham. Dari yang sekedar paham kita kemudian menjadi ahli di bidangnya gitu. Jadi bertarget teman-teman, jangan sekedar ada kelas ya udah ikut deh gitu. Jadi hanya sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nggak boleh begitu ya. Jadi kita harus mulai membuat ya komitmen dalam diri kita. Saya harus punya target. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah pernah ikut Sales Warrior di batch pertama. Nggak apa-apa, targetkan. Kalau kemarin saya sudah ngerti, saya sudah tahu ilmunya, hari ini, di momen ini, saya ingin lebih paham lagi, dan saya ingin sampai pada tataran ahli, expert, ya dalam ilmu ini gitu. Jadi itu bertarget ya, jadi tidak mengalir begitu saja. Kemudian yang merasa urgent, jadi merasa penting ya. Jadi kenapa sih kita tuh suka menunda sesuatu ya, punya ilmu tapi nggak dipraktekkan? Kenapa? Karena tadi merasa tidak penting, tidak urgent. Coba kalau kita merasa penting, pasti tidak akan menunda-nunda. Jadi kenapa kita banyak ilmu tapi nggak praktek, nggak efek? Ya karena nggak praktek maka nggak efek ya kan. Nah, kenapa? Karena kita merasa tidak penting. Nah, maka hadirkan rasa urgent, rasa penting. Oh, penting nih saya belajar tentang ini. Ya, sehingga kita tidak menunda-nundanya untuk mempraktekkannya. Sehingga efeknya segera kita rasakan ya. Nah, kemudian adab yang berikutnya adalah no excuse, ya. Tidak beralasan. Ya, karena bagaimanapun ya setiap alasan yang kita berikan itu ya pasti benar sebenarnya. Ya aduh aku banyak anak, aduh aku harus begini, aduh aku begini, aku begitu. Itu semua memang benar apa adanya. Nah selama kita terus beralasan, maka selama itu pula kita nggak akan pernah melangkah maju. Kita akan stuck, bahkan kita akan mundur, ya bahkan kita akan tertinggal jauh. Karena waktu yang Allah berikan sama, 24 jam. Ya. Dan setiap manusia memiliki ujiannya masing-masing. Kalau kita hanya berkutat kepada masalah yang kita hadapi tanpa fokus pada solusinya, tapi fokus pada masalahnya sehingga terus beralasan, maka kita tidak akan pernah beranjak dari posisi kita yang sekarang. Tahun demi tahun berganti, kita hanya begitu-begitu saja. Tentu kita tidak mau ya teman-teman ya, selamanya hanya menjadi misalnya pedagang biasa. Kita nggak mau dong gitu ya. Kita ingin menjadi seorang pengusaha yang meluaskan kebermanfaatan gitu. Nah, maka no excuse ya, tidak ada alasan gitu ya. Jadi optimalkan seoptimal mungkin. Nah, berikutnya tidak menunda untuk praktek ya, segera seketika agar efeknya segera terasa. Ya, jadi kalau teman-teman punya ilmu, dapat ilmu nih, dapat ilmu resep masakan emak-emak nih ya, biasanya suka banget ini ngumpulin resep kan. Tugasnya hanya ngumpulin resep, kerjaannya ya, ngumpulin resep aja, cuma dikumpulin. Pas lihat resepnya semangat, oh iya besok aku mau bikin nih. Tapi kemudian ditunda sehari, 2 hari, 3 hari, ya 4 hari, seminggu, ya. Yang dimasak itu lagi resep sudah dikumpulkan, numpuk. Ya kira-kira gimana tuh ilmunya? Ya terpraktekkan tidak? Ada ngefek enggak ke hasil masakannya? Ya enggak lah gitu ya. Ayo ngaku, siapa di sini ibu-ibu yang hobinya ngumpulin resep aja tapi nggak dipraktek-praktekin? Ada? Silakan chat di kolom komentar kalau ada. Ya. Jadi salah satu adabnya ya dalam menuntut ilmu itu adalah bersegera ya. Ya, nih ada yang ngaku nih. Ya, Kak Faiz.
Ya. Jadi jangan menunda untuk praktek teman-teman agar panasnya tidak hilang dan segera ngefek ya, dan praktek tidak cukup sekali tapi harus ada repetisi ya, pengulangan sampai kemudian kita ahli di situ ya, jadi nggak cukup hanya sekali. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah pernah dapat materinya di kelas-kelas sebelumnya, anggap ini memurajaah, membuat kita ya semakin tajam pemahamannya, membuat kita semakin ahli nanti di bidang ilmu-ilmu yang akan diberikan insya Allah. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, di mana-mana para pemenang itu memiliki mental pejuang, ya. Jadi tidak ada para pemenang itu bermental pecundang, itu tidak ada. Ya, jadi kalau dia ya ingin menjadi pemenang, maka dia harus menyiapkan mental pejuang. Ya, jadi bukan mental pecundang, ya. Bagaimana sih karakter para pemenang? Ya, karakter para pemenang itu dia tidak banyak alasan, nggak banyak excuse, ya, tidak mencari-cari kesalahan orang, fokus pada kesalahan diri dan siap untuk dievaluasi. Ini adalah para pemenang, mental pejuang, ya. Jadi dia tidak mencari-cari alasan atas kegagalan yang dia alami. Dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi apa yang terjadi? Dia fokus pada kesalahan dirinya, kemudian siap untuk dievaluasi dan menjadi lebih baik lagi. Ini mental pejuang, ya teman-teman. Ya, waspada dengan tipu daya setan. Kenapa? Karena tugas setan adalah membisiki rasa was-was. Ya, di garis bawahi ya. Setan membisiki rasa was-was dan menanamkan keraguan pada manusia. Setan itu dia lemah, ya, maka dia tidak suka jika manusia itu sehat, jika manusia itu sukses, jika manusia itu sedekah jor-joran, jika manusia itu bertambah ilmunya, jika manusia itu berdakwah dan lain-lain. Setan tidak suka manusia berada dalam kebaikan. Jadi, kalau sudah mulai ada rasa malas di hati teman-teman, sudah mulai mager, sudah mulai banyak alasan, waspada. Bisa jadi itu tipu daya setan. Segera berta'awuz ya, teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera bangkit, segera move on. Ya, mau praktek, nanti jangan-jangan, nanti begini, nanti begitu. Banyak sekali was-wasnya, maka segera ta'awuz ya. Selagi itu adalah dalam kebaikan, halal, legal, maka jajal ya, gaspol aja ya. Insya Allah baik hasilnya. Jadi untuk hal kebaikan jangan pernah ragu ya teman-teman, jangan pernah ragu. Karena apa? Karena itu adalah bisikan-bisikan setan. Waspadalah. Oke, di sini siapa yang ingin menjadi para pemenang dan siap bermental pejuang, angkat genggaman tangannya. Boleh? Coba arahkan genggaman tangannya ke kamera. Saya ingin lihat. Para mental pejuang ya, dan pemenang. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa, dahsyat ya semuanya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Artinya di sini saya tidak sendirian, saya bersama-sama dengan orang-orang yang ingin menang dan bermental pejuang insya Allah. Siap ya teman-teman ya, untuk tidak banyak alasan, untuk tidak mencari-cari kesalahan orang, fokus pada kesalahan diri dan siap dievaluasi, dan senantiasa waspada dengan tipu daya setan. Kalau ada was-was dalam melakukan hal kebaikan berarti dari setan. Segera berta'awuz ya, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Iya. Nah, ini dia ya, teman-teman ya. Tidak ada alasan untuk berhenti memperjuangkan kesuksesan. Setiap kita berhak untuk sukses dan bisa menjadi sukses. Tinggal kita mau atau tidak mau, ya. Jadi tidak ada alasan, aku masih muda, ngapain capek-capek, ngapain harus berjuang, ya masih muda mah mager aja, rebahan, drakoran, hello gitu ya. Justru karena masih muda,
full tenaganya, polkan ya, polkan ikhtiarnya mumpung masih muda ya. Begitu pun yang sudah tua ya. Aku mah sudah tua, yang muda-muda aja lah yang maju, sudah tua mah udah santai-santai aja. Halo Bapak Ibu, justru yang sudah tua itu full pengalamannya. Hayo kita bergerak ya, berbagi dengan yang muda-muda. Yang muda full tenaganya, yang tua full pengalamannya. Saling melengkapi ya, apalagi di bisnis kita, bisnis jaringan. Ya, di mana yang tua-tua bisa memberikan pengalamannya kepada yang muda-muda. Yang muda-muda gercep actionnya karena full tenaganya, ya kan? Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk kemudian ya menunda atau berhenti untuk mengejar kesuksesan, ya. Emak-emak, waduh, saya emak-emak gaptek nih, banyak anak, banyak kerjaan, nggak selesai-selesai. Ya, emak-emak, sadarilah Anda punya potensi 21.000 kata per hari. Untuk apa kata-kata itu? Ya, manfaatkan untuk mengejar kesuksesan. Jadi banyaknya kosakata yang dimiliki oleh perempuan dan itu harus dikeluarkan setiap hari. Ya. Maka bapak-bapak jangan heran kalau ibu-ibu itu ngomong terus nggak selesai gitu ya. Karena dia punya stok 21.000 kata per hari, Pak, ya. Jadi harap dimaklumi kalau kemudian para ibu-ibu ini banyak sekali ngomongnya gitu ya. Suami capek pulang kerja dia ngomong aja gitu. Nggak ditanggepin merajuk gitu ya. Harap maklum karena memang perempuan punya 21.000 kata per hari yang harus dia keluarkan. Nah, emak-emak ya 21.000 kata per hari itu adalah potensi yang harus ditangkap sebagai peluang. Gunakan potensi 21.000 kata per hari tadi untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengantar kita pada kesuksesan. Ya, untuk tarbiyah kepada anak-anak kita, kepada umat ya, dakwah tarbiyah, untuk kemudian muamalah. Ya, untuk muamalah kemudian untuk dakwah. Sudah, ya. Jadi tarbiyah, dakwah, muamalah. Gunakan 21.000 kata tadi. Ya, kalau bapak-bapak mungkin sudah habis kosakatanya di tempat kerjanya mungkin gitu. Kalau emak-emak, oh jangan tanya. Ya, ditanya satu jawabannya 100 gitu ya. Jadi daripada 21.000 kata itu tadi digunakan ya untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita gunakan untuk yang bermanfaat ya. Tadi untuk tarbiyah, untuk dakwah, untuk apa lagi? Muamalah ya. Bisa kita gunakan untuk kemudian mengejar kesuksesan kita. Ya, berikutnya bapak-bapak. Wah, nggak ada alasan ya. Oh, saya bapak-bapak nih, saya nggak pandai nih untuk berbisnis, saya nggak pandai ngomong. Beda kayak mama, kalau mama pandai ngomong. Oh, jangan beralasan bapak-bapak. Justru bapak-bapak itu wajib mencari nafkah. Ya, wajib mencari nafkah. Nafkah yang terbaik, bukan nafkah yang ala kadarnya. Ya, bilang ke anak istrinya, kita harus hidupnya harus zuhud ya. Jangan berfoya-foya ya, berlindung di balik kata zuhud, padahal ya karena malas untuk menambah income. Ya, jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya ya, dalam kitab Nizamul Istima ya, dalam kitab sistem interaksi di dalam Islam ya, laki-laki dan perempuan, sana dijelaskan tanggung jawab suami itu memberikan nafkah kepada keluarganya, anak istrinya dengan nafkah yang layak sebagaimana umumnya, sebagaimana ya di tempat itu. Jadi kalau di tempat masyarakat itu sudah terbiasa memakai mesin cuci, kompor gas gitu ya teman-teman ya. Nah, maka bapak-bapak ini sebenarnya ya itulah kelayakan yang harus dipenuhi gitu. Jadi harus semangat dong mengejar kesuksesannya. Kenapa? Karena bapak-bapak ini wajib untuk menafkahi ya pendidikan anak. Berjuang dong untuk berikan pendidikan yang terbaik gitu ya. Nafkah untuk keluarga, tempat tinggal untuk anak istrinya gitu, sandangnya, pangannya. Perjuangkan dong yang terbaik, jangan berlindung di balik kata zuhud gitu ya. Beda zuhud dengan nggak ada gitu ya. Kalau zuhud itu sebenarnya ada, tapi dia memilih yang sederhana dan yang sisanya disedekahin, itu baru zuhud. Tapi kalau memang tidak ada yang mau dimakan, terus berlindung di kata balik zuhud gitu ya, hati-hati, pertanggungjawabannya berat nanti di sisi Allah gitu ya. Nah, kemudian alasannya apa lagi? Oh, anak masih kecil-kecil. Oh, jangan jadi alasan. Anak kecil-kecil itu sumber rezeki. Ya, anak itu membawa rezeki. Jadi nggak ada alasan. Justru gampang gitu ya. Karena apa? Karena anak itu membawa rezeki. Oh, lagi sakit.
Oh, nggak ada alasan lagi sakit kemudian berhenti berjuang, tidak. Lagi sakit doanya makbul. Maka saat lagi sakit nggak ada alasan, males-malesan gitu ya. Justru ikhtiar, kemudian berdoa, karena lagi sakit itu doanya makbul. Nah, kemudian gaptek. Nggak ada alasan. Justru karena gaptek itu kesempatan belajar. Nah, jadi gitu teman-teman. Bagi mental-mental pemenang, mental-mental pejuang, tidak ada alasan dalam kamus kehidupannya. Setiap ada masalah, setiap ada tantangan, di situ jadi peluang bagi dirinya. Inilah dia mental pemenang, mental pejuang. Gimana teman-teman peserta kelas Sales Warrior? Semakin semangat menjadi para pemenang dan para pejuang? Boleh set di kolom komentar semangat. Nah, ketik di kolom komentar boleh semangat gitu ya. Nah, ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Oke. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya, maka kita harus hati-hati. Ya, Kenapa? Ya, karena Allah Maha Oke. Kalau kita sudah melabeli diri kita, oh saya gaptek, saya nggak bisa. Maka kata Allah, oke, kamu gaptek, kamu nggak bisa dan nggak akan pernah bisa. Aku capek, aku bosan, aku lelah. Oke, kamu capek, kamu bosan, kamu lelah. Aku nggak mungkin bisa kaya, aku nggak mungkin bisa sukses, aku nggak bisa jadi pejuang. Oke, kamu nggak akan sukses, kata Allah. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah sesuai prasangka hambanya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kita menolak kesuksesan itu datang kepada kita karena prasangka buruk kita pada diri kita. Kita berprasangka buruk kepada diri kita, artinya berprasangka buruk kepada Allah, dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berhati-hati dalam berprasangka. Ya, selalu install kata-kata positif dalam diri kita setiap hari, minimal 90 hari, ya, setiap habis sholat subuh, masukkan dalam diri kita. Saya adalah hamba Allah, ya, hamba Allah yang taat, saya adalah hamba Allah yang semangat, saya adalah hamba Allah yang hebat, saya adalah hamba Allah yang pejuang, ya, adalah hamba Allah yang bermental pemenang. Itu senantiasa diinstal. Saya adalah hamba Allah yang pembelajar, ya, senantiasa diinstal. Jadi Allah ya Maha Oke. Teman-teman kalau punya mimpi jangan takut. Selagi mimpi itu disandarkan kepada Allah yang Maha Besar, maka sebesar apapun mimpi kita sandarkan kepada Allah yang Maha Besar, maka insya Allah ya akan Allah bantu untuk mewujudkan. Kenapa? Karena Allah Maha Oke. Jadi impian besar kita itu dalam rangka kita yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Besar dan Allah Maha mengabulkan doa dan ikhtiar kita. Maka jangan takut untuk kemudian bermimpi besar, untuk kemudian berafirmasi yang baik-baik pada diri kita. Mungkin hari ini kita belum mendapatkan profit misalnya 100 juta atau 10 juta per bulan, tapi yakinlah dengan terus memperbesar wadahnya, meningkatkan kapasitas diri kita, Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan apa ya yang layak untuk kita. Kalau kita belum melayakkan diri, maka jangan harap Allah akan berikan kepada kita. Sip ya teman-teman ya, Allah sesuai prasangka hambanya. Tolong di garis bawahi dan diingat-ingat ya. Mulai hari ini senantiasa berpikir yang baik-baik, yang positif. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan minus sekian detik sekalipun nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah katakan kun, fayakun. Nah maka senantiasa afirmasi yang baik-baik pada diri kita. Karena itu adalah bagian dari doa, bagian dari prasangka kita. Dan Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Insya Allah. Next. Ya, di slide berikutnya, teman-teman, ya, ini adalah penghambat kesuksesan. Apa itu? Ya, penghambat kesuksesan ada 3 MD. Ya, apa itu 3 MD? Pertama, menanam dengki. Menanam dengki ini adalah salah satu penghambat kesuksesan. Ingat-ingat, kira-kira di hati kita masih ada dengki tidak ya? Masih tertanam tidak rasa dengki di hati kita? Kalau ada, segera cabut tuh. Ya, jangan dipertahankan. Yang kedua, memelihara dongkol. Ya, rasa dongkol dalam hati kita ini juga akan menghambat rezeki kita, menghambat kesuksesan kita. Berikutnya, yang ketiga adalah memupuk dendam. Ya,
Jangan dipupuk rasa dendam itu teman-teman, diracun aja ya, biar segera pergi rasa dendamnya. Jadi ya, menanam dengki, memelihara dongkol, memupuk dendam, 3 perkara ini adalah ya perkara yang dapat menghambat kesuksesan kita. Kalau ada rasa dengki, dongkol, dan dendam dalam hati kita, segera hapus, minta pertolongan sama Allah untuk segera menghilangkan dalam hati kita, dan kita berikhtiar untuk menghilangkannya. Agar apa? Agar kesuksesan lebih mudah mendekat kepada kita. Ya, kalau ada dengki, dongkol, dan dendam, yakinlah ya, rezeki dan kesuksesan itu akan menjauh dari kita. Ya, maka kita harus ingat, jangan besar-besarkan masalah. Ya, kecilkan saja masalah. Jangan baperan. Perbanyak baik sangka agar syukur dan nikmat tetap besar. Nah, jadi ya, kalau ada masalah di hadapan kita jangan dibesar-besarkan. Ya, dikecilkan aja masalahnya. Dengan apa caranya? Dengan terus ya perbanyak berbaik sangka. Baik itu kepada orang, ya, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib berbaik sangka. Sehingga yang muncul apa? Rasa syukur dan nikmat. Adanya ujian ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri saya. Nah, gitu teman-teman, ya. Sehingga apa? Sehingga hati kita menjadi betul-betul ya terpelihara, ya, terjaga dari yang namanya rasa dengki, dongkol, dan dendam, ya. Jadi rasa dengki, dongkol, dan dendam harus dihilangkan dalam hati dan diri kita kalau kita ingin meraih kesuksesan dunia dan juga akhirat. Oke, siap teman-teman menghilangkan 3MD ini, ya? Menanam dengki, memelihara dongkol, memupuk dendam, ganti 3MD. Jadi mencabut dengki, mencabut dongkol, mencabut dendam dari diri dan hati kita. Oke ya, siap ya? Yang siap boleh angkat jempol kanannya. Saya ingin lihat keaktifan teman-teman nih, ya. Jempol kanannya mana? Masya Allah, ya, siap ya. Barakallah ya, kita hempaskan ya penghambat-penghambat kesuksesan kita. Rasa dengki, rasa dongkol, rasa dendam kita hempaskan. Gak ada gunanya. Selain menghambat kesuksesan teman-teman, juga bisa menghambat peredaran darah kita. Sehingga teman-teman bisa cepat tua, ya, penuaan dini ya. Selain itu teman-teman bisa tersumbat jantungnya, bisa darah tinggi, bisa terkena stroke teman-teman. Siapa yang rugi ayo ya? Kita rugi sendiri. Maka hilangkan rasa dengki, dongkol, dan dendam. Perbanyak berbaik sangka kita kepada saudara-saudara kita, wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW ya. Banyakin berbaik sangka, kasih dia 70 uzur. Ya, kalau dia berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, kasih 70 alasan. Oh, mungkin dia begini. Oh, mungkin dia sedang begini. Jangan langsung bersuudzon. Ya, menjudge, dia tuh memang begini gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi kasih dia alasan. Sehingga hati kita tenang, syukur, nikmat. Gitu ya, teman-teman ya. Barakallah. Lanjut, Pak. Slide berikutnya. Ya, oke teman-teman. Berikutnya adalah kenapa kita harus berbisnis, ya. Yang pertama, DNA Muslim adalah sebagai saudagar, sebagai pedagang, ya. Masya Allah, tabarakallah, selama 25 tahun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul, profesi beliau adalah sebagai saudagar. Dan tidak hanya saudagarnya di di dalam negeri ya, atau di satu titik saja, tapi baginda Nabi Muhammad SAW itu berdagangnya itu lintas negara teman-teman ya, bahasanya kalau sekarang internasional lah gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa, 25 tahun loh ya, lebih lama beliau itu menggeluti profesi sebagai saudagar ya, ketimbang posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul, itu 23 tahun ya. Nah, jadi Masya Allah teman-teman, ya baginda Nabi kita, beliau berprofesi sebagai pedagang sebelum diangkat sebagai Rasul. Masya Allah, begitupun juga Ibunda Khadijah, ya, saudagar, kaya raya, Masya Allah, seorang perempuan terhormat gitu ya, dan kekayaannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi Masya Allah, menaungi banyak orang. Termasuk ya salah satunya adalah baginda Nabi pada saat itu ya,
membawa dagangan dari Ibunda Khadijah ini kemudian memasarkannya, ya, Masya Allah ya. Rasulullah SAW pada masa itu ya menjadi tim, Masya Allah, menjadi timnya Ibunda Khadijah, membawa barang dagangan Ibunda Khadijah keluar negeri, ya, memasarkannya, Masya Allah ya. Jadi DNA-nya Muslim ini ya saudagar, teman-teman. Begitupun para sahabat, Masya Allah ya. 8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka adalah berprofesi sebagai saudagar, sebagai pedagang. Para pejuang-pejuang, ya, pemimpin-pemimpin perjuangan di Nusantara ini, ya, yang mendirikan syarikat-syarikat untuk melawan Belanda, mereka profesinya adalah para pengusaha-pengusaha besar, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa dengan leluasa, gitu ya, mendermakan harta mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi DNA-nya kaum Muslim itu adalah pedagang, saudagar, ya. Jadi kenapa kita harus berbisnis? Karena ini DNA kita, teman-teman. Jadi apapun sekarang profesi kita, ya, pastikan kita juga punya bisnis, gitu. Ya, mau guru, mau PNS, mau apa, nggak masalah. Tapi jangan lupakan, ya, DNA kita sebagai saudagar, sebagai pebisnis, ya, agar dapat barokahnya, gitu ya. Nah, jadi walaupun kita menjadi seorang karyawan atau pegawai, gitu ya, tetap ada profesi dagangnya, gitu. Ya, Masya Allah mulia. Ya, para sahabat 8 yang dijamin masuk surga dari 10, 8-nya adalah para saudagar. Masya Allah, gitu ya. Jadi menjadi pedagang, menjadi saudagar adalah DNA kita sebagai seorang muslim. Jangan malu menjadi pedagang. Ya, berbanggalah menjadi saudagar. Bahkan profesi ini disebutkan dalam Al-Quran, pedagang yang dia beriman, ya, amanah, jujur, maka kelak akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, para syuhada, para sidikin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi pastikan kita bangga, ya, dan sadar untuk menjadi seorang pedagang, saudagar, ya. Berikutnya, menjadi pengusaha, ya, sama dengan syiar syariah. Menjadi pengusaha muslim syiar syariah. Kita bisa mensyiarkan dengan aktivitas muamalah kita, ya, bagaimana muamalah yang sesuai syariah, ya, karena banyak sekali hari ini orang-orang yang berbisnis yang kemudian menjadi pengusaha tapi belum memahami bagaimana syariah dalam mengatur dunia perniagaan. Maka dengan kita menjadi seorang pengusaha sama artinya kita syiar, ya, syiar bagaimana kemudian Islam mengatur muamalah tersebut. Karena insya Allah ya teman-teman, di Kafah Planner itu ada dewan syariahnya. Ya, dan kita betul-betul dijaga ketat berkaitan dengan akad-akad muamalah sehingga tidak melanggar syariah, begitu. Ya, dan ini akan menghasilkan keteladanan. Keteladanan ini akan ditiru, dan kalau orang meniru kebaikan yang kita contohkan, insya Allah kita akan dapat bagian pahalanya. Amal jariah, teman-teman. Ya, dahsyat sekali. Ya, kemudian berbisnis ini memberi solusi bagi yang membutuhkan. Ya, memberi solusi. Jadi kalau teman-teman berniaga, berbisnis, khusus TPR, jangan berpikir sekedar saya jualan, saya mau dapat profit. Iya, memang itu kimahnya, nilai yang kita raih mendapat profit. Tapi lebih besar dari itu adalah apa? Kita yang membutuhkan. Betapa banyak, sudah ribuan testimoni orang-orang yang bersyukur menemukan TPR yang menjadi solusi kesehatannya biiznillah. Ya, Masya Allah, ada salah satu konsumennya Ustazah Isliarni Musa itu, ya, yang sudah 2 tahun telinganya ini luka karena diabetes, bolak-balik ke THT, itu tidak mendapatkan solusi kesehatan. Biiznillah 1 bulan konsumsi Tukis Propolis Ruqyah sambil dioles, ya, 2 tahun lukanya, ya, tidak sembuh-sembuh, dalam waktu 1 bulan biiznillah bersih. Si teman-teman, ya, bukan besarkan solusi bagi yang membutuhkan. Masya Allah, tabarakallah, ya. Dan banyak lagi testimoni-testimoni yang lainnya, ya, yang kita bisa menyaksikan, bahkan kita sendiri merasakan. Saya pribadi, gitu ya teman-teman, ya, orang yang mudah sakit dulunya, capek sedikit itu langsung tumbang berhari-hari, nggak bisa capek. Hari ini kegiatannya hampir full setiap hari, ya teman-teman. Tapi ya seperti yang teman-teman lihat, ya, masih seperti baterai yang baru dicas, gitu ya. Alhamdulillah, ya, merasakan khasiatnya. Biiznillah, ya.
Jadi menjadi solusi, kita memberikan solusi. Nah, kemudian ya, kenapa kita harus berbisnis? Bagi yang sudah berumah tangga, memiliki anak-anak, pasti merasakan banget biaya pendidikan itu terus naik setiap tahunnya. Wabil khusus bagi yang mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang IT misalnya, atau sekolah-sekolah yang berbasiskan akidah Islam. Itu teman-teman coba chat di kolom komentar biayanya, ya biayanya mahal atau murah. Kalau kita mau biaya pendidikan, mau pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, itu biayanya murah ya atau mahal teman-teman. Gimana? Mehong. Iya, mahal banget gitu ya. Iya, betul gitu ya, tidak murah gitu. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita berbisnis, teman-teman ya? 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan, ada di bisnis. Ya, bisnis ini teman-teman ya, memang tidak pasti sih kita dapatnya, tapi masya Allah teman-teman ya, sekali dapat itu kalau berkembang tuh bisa eksponensial. Jadi nggak pasti dia naik turun. Tapi kalau yang kami alami ya, naik turunnya itu tetap di atas standar gaji. Itu yang kami alami, alhamdulillah gitu ya. Walaupun naik turun ya, tapi alhamdulillah selalu di atas standar gaji. Ya, karena kami meyakini bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah ada di perniagaan gitu. Jadi teman-teman kalau sudah punya gaji pada hari ini, jangan mencukupkan hanya sekedar gaji. Kenapa? Karena gaji kita itu kalau untuk biaya pendidikan yang terbaik ya, untuk kebutuhan yang terbaik itu belum mencukupi teman-teman. Ya, terus naik setiap tahunnya. Naiknya nggak tanggung-tanggung, eksponensial kenaikan biaya pendidikan, properti, ibadah haji, umroh, kurban ya, akikah, sedekah, wakaf, itu semua butuh uang, dan itu nggak sedikit teman-teman. Nilai rupiah setiap tahun menurun nilainya inflasi gitu ya. Sedangkan gaji kita ya, kenaikan kebutuhan itu eksponensial, melonjak tinggi, sedangkan gaji kita naiknya ya per tahun, itu kalau kenaikan gaji per tahun itu biasanya berapa? Naik gaji sampai 10% kenaikan gaji per tahun ya, atau 20% naiknya sampai tidak. Kami pernah ya merasakan menjadi karyawan itu per tahun naik ya di angka 100.000, paling tinggi 300.000. Sedangkan untuk kebutuhan lebih dari itu teman-teman. Nah, jadi masya Allah bagi teman-teman yang sudah dapat gaji cocok banget nambah income tambahan dari bisnis. Bahkan kalau sudah settle bisnisnya teman-teman, income dari bisnis ya bisa jadi melebihi dari gaji yang kita terima setiap bulan gitu. Jadi apa-apa serba naik teman-teman, maka ya kenapa kita harus berbisnis? Untuk memenuhi kebutuhan. Lagi kaum muslimin yang meminta-minta ya, minimal kita mandiri finansial, bahkan bisa berbagi ya, jadi meluaskan kebermanfaatan. Ya, ini di Bali sudah pukul 22 WIB ini Bu Susi. Masya Allah. Sedikit lagi ya Bu Susi ya, Afan ya. Oke, ya kemudian kenapa harus berbisnis? Ada kebebasan waktu di sana, bersama keluarga, bebas beribadah, bebas berdakwah ya. Nah, ini ketika kita menjalankan bisnis teman-teman pun ya, saya dapat bocoran juga ini ya dari guru kita, dari Ustadz Muhammadun ya. Jadi kalau pegawai-pegawai negeri itu ya, kalau sudah usia-usia mendekati pensiun, itu ada pelatihan-pelatihan berwirausaha gitu. Jadi harapannya nanti kalau sudah pensiun tetap produktif, bisa berusaha gitu ya, berdagang, berbisnis gitu. Nah, jadi kata beliau, masya Allah ya, kata beliau terlambat sebenarnya, udah mau pensiun baru diajarin berwirausaha gitu. Ya, justru sekarang waktunya masih produktif, coba ya rintis bisnis, sehingga pas sudah pensiun bisnisnya sudah running, bisnisnya sudah settle, bukan baru merintis lagi gitu loh. Ya, jadi gitu, masya Allah ya. Saya dapat bocoran ini dari Ustadz Muhammadun. Wow, dia jadi berhutang juga usaha keuangan. Ya, jadi sasaran ternyata dari pihak perbankan kayaknya ini ya. Nah, ibu-ibu sudah mau pensiun ini, ayo buka usaha, kami kasih pinjaman. Nanti yang untuk bayar uang pensiunannya ya, untuk motong bayar utang. Ya Allah ya, menyedihkan sekali gitu ya. Nah, jadi sekarang waktunya gitu kita mulai merintis bisnis ya, walaupun sudah bergaji nggak masalah, justru persiapan. Ketika pensiun tiba, bisnis kita sudah settle. Bahkan sebelum pensiun tiba, bisnis kita sudah menghasilkan dan bisa menopang untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, masya Allah ya.
Nah, kemudian juga meluaskan manfaat secara real ya dengan bisnis. Kemudian bisnis ini juga bisa diwariskan teman-teman. Kalau bisnis kita running, bisnis kita settle, maka bisa diteruskan oleh keturunan kita. Karena bisnis ini milik kita sendiri. Kita yang mengelola, kita yang membesarkan. Besar dan kecilnya bisnis tergantung kita bagaimana merawatnya. Ya, maka kalau bisnis kita sudah settle, anak-anak kita, keturunan kita bisa kita libatkan dan bisa mewarisi bisnis kita. Tapi kalau kita bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, setinggi apapun jabatan kita di sebuah instansi, di sebuah perusahaan, bisakah kita wariskan kepada anak kita? Ya, tidak bisa. Ya, teman-temannya nggak bisa kita wariskan. Karena begitu kita pensiun atau begitu kita wafat, sudah antri yang menggantikan, ya kan? Yang di bawah kita dulu siap menggantikan gitu. Ya, jadi ya kenapa kita harus berbisnis? Karena ini bisa diwariskan teman-teman ya. Banyak alasan kenapa kita harus berbisnis. Oke teman-teman, bagaimana semakin semangat untuk menjadi seorang pebisnis? Semangat teman-teman? Yang semangat boleh ya untuk membentangkan 5 jarinya. Semangat. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke Pak, lanjut slide berikutnya. Ini Bu Susi udah malam nih. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Iya, ya. Nah ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya. Bisnis modalnya nggak ada, ya. Nah, jadi teman-teman kalau mengatakan bisnis nggak ada modalnya, coba kita komparasikan dengan bisnis kekinian. Ya, bisnis TPR ini sangat murah, teman-teman. Bahkan paket 10 botol itu cuma 1.050.000. Kalau kita jual per botol keuntungan bersih 75.000. Tanpa perlu sewa ruko, tanpa perlu bayar karyawan, tanpa perlu biaya operasional. Ya, sudah bisa langsung menghasilkan, tinggal coba teman-teman komparasi atau bandingkan kalau kita mau membuka usaha misalkan, buka usaha cireng atau cilok misalkan ya teman-teman ya. Misalkan kita mau buka stand cilok atau cireng atau mau jualan keliling, buat gerobaknya, pesen kompornya, kualinya, belum alat-alat perintilannya, belum bahan baku cireng dan ciloknya ya kan. Nah, belum lagi nanti kelilingnya pakai bensin atau nyewa stand, bayar dan lain sebagainya. Kira-kira dibandingkan dengan modal TPR teman-teman, lebih mahal mana? Jualan cilok dan cireng, produksi cilok dan cireng, atau ya lebih mahal TPR? Yang mana yang lebih mahal? Ribetnya lebih ribet yang mana? Nah, coba dikomparasikan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bersyukur karena belum membandingkan, belum mengkomparasikan, ya. Jadi masalahnya bukan tidak ada uang, tapi lebih pada tidak memprioritaskan. Kalau kita mau memprioritaskan, ya order 3 botol, ini kalau kita mau prospek calon konsumen atau calon mitra ya teman-teman ya, 3 botol 630.000. Kalau memang punya kemauan dan memprioritaskan, menyisihkan uang 20.000 per hari dalam waktu 1 bulan lebih ya sehari, itu sudah bisa menjadi modal 3 botol TPR. Dijual langsung untuk 40.000 per botolnya. Bayangkan, ya. Bisa sebenarnya, tinggal mau atau tidak. Nah, ya, kemudian Kafapreneur membuka peluang bisnis paling murah, praktis, full manfaat, ya. Ada profit, ilmu, dakwah semua ada. Akad tidak bermasalah, terjamin sesuai syariah, Masya Allah. Kriteria peluang bisnis bersama Kafapreneur, full bimbingan, marginnya lumayan ya, tebal, repeat ordernya tinggi ya, bulanan minimal sebulan sekali pasti repeat order karena dia dikonsumsi. Mutu produknya 9 dari 10 ya, nilainya 9. Modalnya ringan, mudah dikembangkan, cepat menghasilkan. Jadi kalau teman-teman mau buka cabang, teman-teman tinggal di Dumai, pengen buka cabang di Sumbar, teman-teman tinggal calling relasi-relasi yang ada di Sumbar. Ya, mereka order 3 botol sudah bisa langsung buka cabang kemitraan di Sumbar, cukup bermodal 630.000. Bayangkan kalau teman-teman buka kafe, mau buka cabang, atau buka rumah makan, mau buka cabang. Biayanya mahal atau murah? Ribet atau mudah?
Ya, ribet teman-teman. Tapi kalau TPR teman-teman bisa eksponensial kalau teman-teman sungguh-sungguh. Ya, buka cabangnya itu praktis banget, ya, sangat praktis. Oke, next. Slide berikutnya. Ya, fokus memasarkan TPR. Ya, kenapa? Karena TPR ini dia halal dan legal. Ya, kemudian tidak perlu produksi, teman-teman, fokus saja memasarkan. Ya, bayangkan kalau teman-teman harus produksi, belanja ke pasar, beli bahan-bahannya, sampai rumah harus membersihkannya, mengolahnya, ya. Iya, TPR tak pakai ribet ya. Nah, tidak perlu lokasi atau ruko. Dari rumah bisa menghasilkan rupiah ya. Kami dulu sewa ruko per tahun itu 20 juta. Ya, itu penjualan omset paling besar, omset ya teman-teman paling besar dapat 25 juta per bulan, dan itu 1 tahun sekali di momen Ramadan pas mau lebaran karena kami jualannya pakaian. Jadi pas mau lebaran itu baru dapat omset 25 juta setahun sekali. Sewa rukonya 20 juta. Terbayar sih setiap tahun, tapi habis untuk bayar ruko, bayar karyawan, operasional listrik dan lain-lain. Gak ada sisa. Ya teman-teman ya. Nah, jualan TPR nggak perlu sewa ruko. Ya, 1000 botol pun masih muat di pojokan kamar teman-teman. Aman gitu ya. Nggak keluar biaya sewa ruko. Ya, hemat space, hemat ongkir, bisa diwariskan. Didampingi mentor yang handal, fokus, soleh-soleha. Masya Allah, tabarakallah ya. TPR, diminum menyehatkan, dijual menguntungkan. Ya, bisa buka mic-nya teman-teman. Iya, dibobol maling ya, kami pernah dibobol maling. Teman-teman bisa buka mic-nya nggak? Saya katakan TPR, teman-teman jawab diminum menyehatkan, dijual menguntungkan. Bisa? Ya, saya jawab ya. TPR Diminum menyehatkan, dijual menguntungkan. Oke, sekali lagi. TPR Diminum menyehatkan, dijual menguntungkan. Iya, sepakat teman-teman, TPR kalau menguntungkan, ya diminum menyehatkan, dijual menguntungkan, sepakat? Sepakat. Ya, Masya Allah, ya Alhamdulillah. Oke, lanjut Pak, slide berikutnya, sudah semakin malam. Iya, kita masuk ya, mental sales warrior ya. Apa saja mental sales warrior? Pertama, memiliki kemampuan untuk merespon. Baik itu merespon situasi dan kondisi, merespon calon konsumen, merespon calon mitra, apalagi yang sudah punya mitra harus memiliki kemampuan merespon. Jadi jangan cuek ya teman-teman ya. Kita harus supel dengan calon konsumen, calon mitra, apalagi dengan konsumen dan mitra-mitra kita. Jadi harus punya tuh kemampuan untuk merespon. Ya, jangan jutek, jangan cuek gitu ya. Kemampuan responnya harus diasah. Kemudian memiliki tanggung jawab. Ketika teman-teman sudah mengambil satu pilihan, maka bertanggung jawablah dengan pilihan tersebut. Tadi ya, jangan mengkambing hitamkan keadaan, jangan banyak alasan, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika kita sudah mengambil satu pilihan, bertanggung jawablah dengan pilihan tersebut. Ya, saya seorang ibu rumah tangga, saya punya anak, tapi saya butuh income tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, maka saya memilih untuk berbisnis. Nah, teman-teman dengan sadar memilih berbisnis, muslimah mubah hukumnya berbisnis, maka dia harus paham konsekuensinya. Berarti apa? Berarti jangan sampai yang mubah melalaikan yang wajib. Nah, selain itu apa? Berarti dia tahu konsekuensinya, bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau dia memilih yang mubah, menambah aktivitas, berarti dia harus siap untuk mengorbankan waktu istirahatnya. Dia harus siap untuk mengorbankan zona nyamannya. Dia harus siap berletih-letih, ya, dia harus siap bekerja keras, dia harus siap mengurangi jam tidurnya. Ini tanggung jawab, ya, bukan dia justru melemparkan tanggung jawab. Misalnya para leader yang sudah punya tim, punya mitra, dia ingin membangun tim penjualan, sudah punya tim penjualan, tapi nggak mau membina, ya nggak mau membersamai, nggak merespon,
Ya, jadi lead mitranya chatnya hari Senin baru dibuka hari Rabu. Ya, hati-hati teman-teman ya. Ini akan diminta pertanggungjawaban. Ingin jualannya kencang, cari konsumen. Sudah dapat konsumen. Konsumennya mau order, chatnya hari Minggu baru dibuka hari Kamis. Ya, ini nggak bertanggung jawab namanya gitu. Jadi mental sales warrior ya, dia memiliki tanggung jawab. Kemudian berusaha memahami sebelum menuntut untuk dipahami. Jadi sebelum dia minta dipahami dirinya, lebih dulu dia memahami orang lain. Ya, jadi tidak menuntut minta dipahami terus, tapi coba pahami orang lain. Ya, ini karakter sales warrior. Kemudian prepare secara optimal di area yang kita kuasai. Area-area yang kita kuasai persiapkan secara optimal. Tidak boleh apa adanya. Seorang muslim dia adalah kuntum khairul ummah, umat yang terbaik. Maka dalam segala urusan dia tidak boleh biasa-biasa saja. Dalam segala urusan ketika dia sudah memilih urusan tersebut, maka dia persiapkan, dia preparekan seoptimal dan sebaik mungkin. No biasa-biasa saja. Ya, harus the best, harus istimewa, harus luar biasa dalam ranah yang bisa kita usahakan. Kalau hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi untuk meraihnya, untuk memperjuangkannya itu urusan kita. Ya, kita mau prepare presentasi, mau menawarkan kepada calon konsumen kita tentang produk kita. Siapkan dong. Ya, brosurnya, knowledge produknya. Ya, ketika kemudian calon konsumen kita bertanya, kita bisa menjawab. Tidak mengandalkan orang lain. Konsumennya nanya misalkan, Mbak, memangnya ini keunggulannya apa sih? Kan banyak ya propolis, memangnya bedanya apa dengan yang lain? Oh iya ya, sama aja sih sebenarnya dari lebah, tapi ada loh keunggulannya. Tapi bentar. Saya agak lupa, bentar ya, saya tanya dulu ke teman saya ya. Kira-kira kalau teman-teman gayanya dalam memprospek calon konsumen begitu, kira-kira calon konsumennya bakalan trust atau enggak? Bakalan percaya atau enggak nih untuk order ke teman-teman? Kira-kira gimana? Enggak. Ya, jangan disiapkan, harus prepare. Dalam hal apapun itu harus prepare teman-teman, bersungguh-sungguh. Ya, satu konsumen yang Allah hadirkan ini adalah sesuatu yang luar biasa, harus kita jaga baik-baik. Ya, kita prepare optimal dalam wilayah-wilayah yang bisa kita kuasai. Gitu ya. Kemudian ya, mental sales warrior dia adalah senantiasa teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, dan siap sulit untuk disaingi. Ya, sulit untuk disaingi. Hati-hati, teliti, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit untuk disaingi. Ini mental sales warrior. Ya, teliti dalam memberikan produk. Tidak sembarangan produk dia jual, yang penting viral, yang penting banyak diminati, saya jual dah. Kamu minta, saya jual. Ya, misalkan apa? Misalkan rokok. Ya, teman-teman ya. Rokok itu menyehatkan atau gimana? Rokok itu menyehatkan atau menyebabkan penyakit? Menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit. Iya, ya. Sakitnya sakit ringan atau sakit berat? Berat. Tapi laku nggak di pasaran? Laku. Nah, mental sales warrior kira-kira ya, apakah hanya mengejar yang penting laku atau harus teliti dan hati-hati nih teman-teman? Ini saya jual, manfaatnya apa ya? Membawa manfaat atau membawa mudarat ya? Membawa orang semakin sehat atau semakin sakit ya? Membawa orang semakin taat atau semakin maksiat ya? Membawa orang untuk dia mudah beribadah atau semakin berat ya? Nah, mental sales warrior dia teliti dan hati-hati teman-teman. Tidak sembarangan menjual. Dia mengedukasi ya, tidak sekedar jualan tapi dia memberi edukasi. Apa sih yang sebenarnya umat butuhkan? Yang sebenarnya konsumen butuhkan itu apa? Ya, dia sabar mengedukasi, teliti, hati-hati. Ya, berikutnya sepenuh hati. Ya, enggak setengah-setengah, tapi sepenuh hati menjelaskan tuh betul-betul kelihatan tuh dia tuh sepenuh hati. Ya, bahwa ini betul-betul ya, boleh Pak Yudi silakan kalau belum makan. Ya. Nah, jadi sepenuh hati, ya, tidak setengah-setengah. Berikutnya bermutu tinggi.
Ya, dia memberikan sesuatu yang bermutu, bukan yang abal-abal, bukan yang KW-KW, bukan yang mutunya sembarangan. Ya, tapi bermutu tinggi, ya, dan sulit disaingi. Nah, itu karakter itu ada di produk kita Tukis Propolis Ruqyah. Ya, teman-teman ya, Masya Allah. Kemudian selalu optimis, no pesimis, apalagi pengemis. Ya, mentalnya sales warrior, bukan mental-mental pesimis, bukan mental-mental pengemis. Ya, teman-teman ya. Jadi dia selalu optimis, ya, tidak pesimis dan tidak pengemis, tidak meminta-minta. Ini mental-mental sales warrior. Kalau dia dikasih, dia diterima, ya, menghargai pemberian, ada berkah di dalamnya, ya. Tapi kalau tidak diberi, dia tidak meminta-minta, tidak mengemis. Ya, ini mental-mental sales warrior. Next. Ya, ini terakhir ya, slide terakhir. Mental sales warrior, no mager agar jadi miliarder. Insya Allah yakin semakin bergerak semakin kencang rezekinya. Ya, silakan dibuka lagi mic-nya. Ketika saya katakan mental sales warrior, teman-teman jawab no mager agar jadi miliarder. Siap ya? Buka mic-nya silakan. Saya sebutkan ini bareng-bareng kita ya. 1, 2, 3. Mental sales warrior. No matter agar jadi miliarder. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman bersemangat mengikuti kelas Sales Warrior ya, sampai tuntas dari awal sampai akhir nanti, mengikuti materi-materinya di grup WhatsApp, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yakinlah itu semua adalah berbalik kepada teman-teman. No mager ya teman-teman, insya Allah agar menjadi miliarder. Untuk menaiki tangga ke 1000, teman-teman harus melangkahkan kaki ke tangga yang pertama. Tidak mungkin kita langsung loncat ke tangga yang ke 1000. Maka disinilah tempatnya bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita berjuang untuk menjadi pengusaha-pengusaha muslim, sales warrior ya, yang tajir, takwa, amanah, jujur, ikhlas, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebermanfaatan yang luas ya untuk diri kita, keluarga kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang memperkenalkan Islam di kancah dunia dengan indah, megah, dan gagah. Karena Islam itu teman-teman megah, indah, dan gagah. Mari kita sebagai pengusaha muslim menunjukkan itu, bahwa kita akan berjuang menjadi sales warrior dan kita akan tampil di garda terdepan untuk mengusung Islam yang gagah, megah, dan indah. Insya Allah semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata membangun anak tangga menuju surga. Siap teman-teman untuk belajar menjadi sales warrior? Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman ya yang dirahmati Allah, ini adalah pembuka ya untuk membuka mindset kita dan membakar semangat teman-teman agar menyelesaikan nanti kelas Sales Warrior sampai tuntas ya. Dan untuk malam hari ini teman-teman silakan tuliskan kesan dan pesannya di pertemuan pertama ya, tidak harus selesai malam hari ini, boleh besok gitu ya. Malam hari ini dilanjut istirahat saja. Silakan teman-teman tuliskan kesan dan pesannya, kemudian upload itu di sosial media teman-teman ya. Kemudian silakan tandai ya Facebook saya. Kalau uploadnya di Facebook, tandai Facebook saya yang atas nama Wulan Citra ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman upload di Instagram, silakan tandai saya juga wulancitra.dewi ya. Boleh silakan. Salah satu boleh, kedua-dua platform itu juga boleh. Buat pesan dan pesannya ya, nanti akan kita share di grup ya, kesan-pesan dan hashtag yang teman-teman gunakan untuk memviralkan ya, menyebarkan informasi kebaikan ini kepada saudara-saudara kita di luar sana ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja, mohon maaf afwan jidan ya, waktunya sampai jam 21.27 dan ini 22.27 WIB ya. Untuk Bu Susi, mohon maaf Bu Susi ya, saya kembalikan kepada Bu Susi, salah dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman, mohon dimaafkan ya. Barakallah untuk kita semuanya. Saya juga
pelaksanaan kelas eksklusif Sales Warrior sudah selesai ya. Insya Allah dengan banyak sekali apa tadi yang disampaikan oleh Kak Ulan dan Kak Prapto ya. Insya Allah menambah kita semakin semangat dan siap ya untuk mengikuti kelas gitu ya dengan baik, dengan semangat ya, dengan mental pemenang tadi yang sudah disampaikan ya. Insya Allah Zakillah khair, Zakumul khairan katsira kepada semua yang hadir ya, seluruh mitra Yutajir di ruang Zoom kali ini ya. Mungkin nanti bisa di-sharingkan kepada teman-teman ya atau kepada timnya, dan walaupun insya Allah ada ininya ya, rekamannya. Jazakumullah khair juga untuk Pondri Yutajir, Kak Ulan dan Kak Prapto yang telah berbagi ilmu kepada kita semua ya. Insya Allah ilmunya sangat daging dan sangat bermanfaat, tinggal kita praktek agar bisa ngefek ya, insya Allah. Mungkin itu ya dari saya mohon maaf selama dalam dua acara ini dari awal hingga akhir mungkin banyak hal yang kurang dan tidak berkenan. Untuk itu saya mohon maaf, dan mari kita akhiri dan tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan teman-teman dan kita semua bisa sehat selalu ya dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila